Salam jumpa teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mereview sebuah film India yang berjudul Ten Pati. Seorang pria tua yang bernama Venkat sedang mengajar di sebuah desa terpencil di India. Ia didatangi seorang petugas pos dan memberikannya surat. Venkat diundang oleh seorang matematikawan bernama Percy untuk datang ke Inggris karena ada hal yang ingin dibicarakan secara serius. Keduanya bertemu di sebuah kasino di London, dan hal ini mengingatkan Venkat pada masa lalunya. Jadi pada masa lalu, sebelum mengajar di desa, Venkat pernah menjadi seorang dosen matematika pada sebuah universitas papan atas di India. Di sini, Venkat pernah membuat penelitian tentang probabilitas, namun selalu ditolak oleh pimpinannya. Karena ditolak penelitiannya, Venkat kembali ke ruang kerjanya. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba komputernya menampilkan permainan kartu, Ten Pati atau 3 kartu. Venkat tertarik untuk mencobanya, dan permainan tersebut membuatnya serius mendalaminya. Lalu Venkat coba berhitung dengan rumus matematika, mengukur seberapa besar peluang untuk memenangkannya. Keesokan harinya, Venkat mengajar mahasiswanya tentang cara menghitung peluang yang menggunakan alat peraga sebuah mobil mainan dan 3 buah mangkuk. Karena belum puas, dia mengajak para mahasiswa untuk menghitung peluang dengan sebuah bola di luar kelas. Setelah jam pelajaran selesai, Venkat menemui temannya yang bernama Santanu untuk menguji teori probabilitasnya dengan menggunakan kartu. Setelah merasa cukup yakin dengan teorinya, dia meminta Santanu untuk mencari 3 orang lain agar bermain kartu dengannya untuk menguji lagi teorinya. Santanu pun memanggil Sid, Aparna, dan Vikram untuk bermain kartu dengan Venkat. Di situ Venkat membawa 3 mahasiswa tersebut seolah-olah sedang bermain judi, dan Venkat menebak siapa yang akan mendapat kartu terbaik. Tebakan Venkat selalu benar. Santanu mendapat ide bahwa sebaiknya Venkat langsung mencoba di tempat perjudian, namun Venkat belum siap untuk menerimanya. Keesokan harinya, Venkat mendapat berita tidak bagus. Lagi-lagi penelitiannya ditolak. Venkat pun merasa tidak puas. Akhirnya, didorong oleh rasa kecewa, Venkat pun berani menerima tawaran Santanu untuk menguji teorinya di meja judi. Perencanaan dan segala persiapan pun dilakukan. Pada malam harinya, perjudian pertama pun dilaksanakan. Semuanya datang ke tempat judi sesuai dengan perencanaan. Di awal, Venkat sempat merasa ragu, namun berhasil diyakinkan oleh Santanu. Semuanya berjalan lancar, kode-kode rahasia pun mulai diluncurkan. Di malam itu, Venkat dan teman-teman juga bermain dengan sang pemilik tempat judi. Mereka berhasil memenangkan perjudian. Tak terima karena kalah, sang pemilik tempat judi berusaha menahan Sid dan meminta kembali uangnya. Beruntungnya, pada saat bersamaan, datanglah polisi yang membuat sang pemilik tempat judi kabur. Atas kejadian itu, Venkat berniat untuk tidak melanjutkan permainan, namun niatnya itu ditentang oleh Santanu dan para mahasiswa. Keesokan harinya, Venkat mendapat telepon misterius dari orang yang tak dikenal. Orang tersebut mengetahui aktivitas perjudian Venkat dan teman-temannya. Venkat mendapat ancaman bahwa teman-temannya akan diganggu jika ia tidak memberikan jatah setelah memenangkan perjudian. Venkat pun merasa sangat terganggu, dan karena mengingat keselamatan teman-temannya, Venkat kembali bermain judi. Kali ini di tempat yang berbeda. Permainan kali ini berjalan lancar dan aman. Selesai berjudi, uang dibagi-bagi di antara mereka, dan Venkat pun mendapat bagian yang paling banyak. Beberapa saat kemudian, Venkat meletakkan uang di tempat yang sudah ditentukan orang misterius yang mau memerasnya. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil hitam muncul mendadak dan mengambil uang tersebut. Pada suatu ketika, saat sedang bermain judi di suatu tempat, tiba-tiba muncul salah seorang mahasiswa lainnya yang bernama Abbas.
Abbas terkejut melihat dosen dan teman-temannya berada di situ. Beruntung Abbas bertemu Sid di toilet sehingga dapat diperingati untuk tutup mulut. Di sisi lain, Venkat dan yang lainnya sedang bermain judi. Kelihatan situasi sedikit memanas dan akhirnya pertikaian pun terjadi. Venkat dan teman-temannya berusaha meloloskan diri. Beruntung mereka dapat menyelamatkan diri, tapi sialnya uang hasil judi telah lenyap entah kemana. Abbas yang pada saat itu tiba-tiba dipercayakan untuk membawa uang tersebut tidak tahu tentang keberadaan uang tersebut. Sebagai gantinya, Abbas menawarkan sebuah tempat judi kepada Venkat dan teman-teman. Dia meyakinkan mereka bahwa di tempat tersebut hadir banyak orang kaya dan mereka bisa mendapat banyak keuntungan. Venkat pun sontak menolak karena hal itu sudah di luar jalur. Awalnya perjudian hanya untuk kebutuhan penelitiannya. Namun Santanu, Sid, Vikram, dan yang lainnya tetap nekat datang ke tempat tersebut. Mereka tetap bermain judi tanpa kehadiran Venkat. Hasilnya mereka kalah telak. Beberapa saat kemudian sambil diguyur hujan, mereka menunggu Venkat untuk ditemui. Mereka tak puas karena Venkat tak datang. Lalu datanglah Vikram dengan kondisi babak belur dan tiba-tiba telepon Venkat berdering. Sekali lagi orang misterius mengancam Venkat jika tidak ingin bermain judi lagi, maka nasib teman-temannya akan sama seperti Vikram. Akhirnya Venkat pun mengaku kepada teman-temannya bahwa ia diteror dan diperas oleh orang misterius. Keesokan malamnya, Venkat dan teman-teman kembali ke meja judi. Kali ini Venkat berhadapan dengan salah satu orang terkaya di India. Orang kaya tersebut memasang taruhan besar dengan sombongnya. Tak kelihatan oleh si orang kaya tersebut, Venkat memberikan kode kartunya kepada Vikram, dan dengan mudahnya Vikram memenangkan permainan tersebut. Si orang kaya tiba-tiba melongo dan terkena serangan jantung. Selesai perjudian itu, mereka membagi-bagikan uang sesuai porsi. Tiba-tiba Vikram ditelepon oleh orang misterius. Orang misterius tersebut meminta agar uangnya diantar ke dekat pelabuhan. Venkat pun pergi bersama Santanu. Ketika tiba dan Venkat meletakkan uang tersebut, ponsel Santanu pun berdering. Setelah menerima telepon, Santanu dan Venkat yang lengah terkejut karena sebuah mobil hitam yang lewat dan mengambil uang tersebut. Keesokan harinya, Vikram memanggil Santanu dan menyampaikan kalau uangnya sudah dicuri. Pada malam harinya mereka kembali ke meja judi. Kali ini situasi agak berbeda. Sid yang menaruh hati pada Aparna kelihatan cemburu melihat kedekatan Aparna dan Abbas. Beruntung Venkat masih dapat memenangkan permainan. Setelah itu, sekembalinya mereka ke markas, tiba-tiba Sid mengeluarkan pistol. Ia terbakar api cemburu, ditambah uang yang sudah dikumpulkannya hilang lenyap. Situasi masih dapat dikendalikan Venkat. Karena tak tahan lagi dengan situasi yang dihadapinya, Venkat pun meluapkan amarah di depan foto almarhum Einstein. Lalu muncul ide agar dia menemui langsung orang misterius yang selalu memerasnya. Akhirnya, ketika waktunya untuk memberikan uang tiba, Venkat pun menantang orang misterius tersebut, tak peduli dengan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Venkat ditemui Aparna. Aparna mengaku bahwa ia telah dibuli oleh sekelompok pemuda dan itu membuatnya semakin frustrasi. Di sisi lain, Vikram yang sedang bermain di kamar temannya tiba-tiba menemukan uangnya yang hilang. Dan ketika Vikram, Abbas, dan Sid kembali ke kamarnya Vikram, giliran Sid yang dikagetkan karena menemukan uangnya yang hilang di kamarnya Vikram. Permainan judi tetap dilakukan Venkat. Kali ini dia berhadapan dengan beberapa orang kaya di India. Sialnya, kali ini Venkat harus mengakui kelebihan lawannya. Keesokan harinya, kampus dihebohkan bahwa Vikram telah menggantungkan diri. Polisi pun datang untuk mengusut kematian Vikram. Venkat tak percaya bahwa Vikram telah wafat. Dari kematian Vikram, Venkat menemukan sesuatu. Ia pun menemui teman-temannya dan meminta Santanu membacakan wasiat dari Vikram, di mana Vikram menyatakan bahwa dirinya lah yang telah bersekongkol dengan orang misterius untuk memeras Venkat.
Santanu terkejut dan akhirnya mengakui bahwa pemerasan tersebut adalah idenya di awal. Besoknya, pimpinan kampus dan para dosen bertemu untuk mengusut kematian Vikram. Tanpa ragu, Venkat berdiri dan mengakui keterlibatan dirinya dalam kelompok judi, yang mana Vikram juga ada di dalamnya. Dengan berani, Venkat memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai dosen. Percy yang menyurati Venkat akhirnya jujur bahwa hasil penelitian Venkat telah diterima dan Venkat layak menerima penghargaan dalam bidang matematika. Rupanya Santanu yang mengirimkan hasil penelitian Venkat kepada Percy tanpa sepengetahuan Venkat. Saat tiba waktunya untuk menerima penghargaan, Venkat dalam pidatonya memohon maaf atas segala kejadian buruk ketika menjalankan penelitiannya.